Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga 31 Januari 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana Gemini dengan pasangan sahnya. Berikut untuk membaca bagaimana Gemini dengan selingkuhannya. Namun seperti biasa, sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke lah, kita mulai dengan melihat situasi Gemini dengan pasangan sahnya. Five of. Oke. Oke. Iya. Oh, bagaimana cara membacanya ini ya? Tunggu dulu ya, mari lihat dulu kembali ya. Baik, kalau mari lihat ini mengharapkan cinta tetapi dengan kepalsuan, gitu ya. Kalau mari lihat ini adalah sebuah hubungan yang dijalani dengan banyak modus, kayak gitu. Ini bisa bertahan dalam hubungan tetapi tidak setia. Bukanlah hanya hubungan ini satu-satunya yang diprioritaskan, baik oleh Gemininya dan oleh pasangan sahnya ini. Jadi untuk beberapa pasangan sah ini juga dia nampaknya berselingkuh juga, kayak gitu ya. Dia nampaknya juga berbagi hati, tergoda menggoda orang lain, kayak gitu ya. Ini seseorang yang nggak tahu caranya untuk menumbuhkan relationship ini, caranya untuk menjalani relationship ini, gitu ya. Nggak tahu caranya kayak gimana. Tetapi yang jelasnya ini seseorang yang kalau saya rasa sih butuh cinta yang sangat banyak, kayak gitu ya. Ini ya orangnya. Oh, untuk beberapa ini untuk hal ekstrimnya ya, ini maaf banget gitu ya, tidak semua loh ya, tidak semua pasangan sahnya Gemini seperti ini, tetapi ada beberapa mari tangkap ini kayaknya over gitu ya, ini orang over, apa namanya tuh, over seksual, apa itu bahasanya itu, kok mari lupa loh ya. Seksualnya itu tuh kayak yang tinggi banget kayak gitu loh. Jadi orang yang tidak puas hanya dengan satu hubungan tetapi mencari banyak hubungan gitu ya. Ini kayak mencari sensasi cinta, penting banget. Mencari sensasi seksualitas ini nampaknya penting banget gitu ya. Tapi memang bisa itu energinya vice versa. Yang mari katakan di sini tuh over seksual, apa itu bahasanya? Tolong dulu diketik di kolom komentar ya kalau ada yang mengerti ya. Kayak yang nggak puas, maunya tuh nge-seks saja. Tapi ya tadi ada yang vice versa di sini tuh justru frigid ya. Di sini tuh kayak yang seksualitas itu tuh mati gitu, mengharapkan cinta tapi secara seksualitas mati. Nah di sana ya kayak yang sama sekali menolak untuk hubungan seksual. Ini maaf, ini bercerita tentang rumah tangga ya, rumah tangga di sini maksudnya mari ya. Nah di sana jadi bisa kehidupan ranjang itu melempem gitu, dingin, ranjang itu nggak pernah basah, nggak pernah berantakan karena aktivitas. Ini untuk yang 17 tahun ke atas ya. Setiap mari mengupload video, mari harapkan yang di bawah 17 tahun anak-anak jangan ngeklik video saya ya.
Saya nggak cari follower, subscriber, saya nggak cari apa namanya itu ya, AdSense semata gitu ya, tapi di sini saya membacakan apa adanya gitu ya. Seksual dan kehidupan itu nggak usah kita munafik di sana ya, nggak bisa kita nafikan seksual dengan kehidupan asmara itu terpisah, nggak bisa gitu ya. Itu menipu diri, munafik kita, hipokrat kita itu ya. Nah jadi itu tadi, ini bisa hubungan seksualnya dingin banget, ranjang dingin kayak gitu ya. Jadi akhirnya gairah dalam hubungan ini tuh padam gitu loh, nggak ada gairahnya, nggak hidup dia relationshipnya. Sentuhan sentuhan fisik kayak gitu ya, nampaknya tidak ada, atau beberapa di situ kayak ngerasa kurang banget. Jadi kalau mari lihat, happy itu dalam hubungan ini hampir-hampir nggak ada. Walaupun untuk kondisi sekarang nampaknya memang tidak terlalu diprogres hubungan ini, tidak terjadi pertumbuhan membaik dalam hubungan ini. Namun kalau untuk ditinggalkan pun mari rasa nanggung. Nah, piye itu? Dijalanin nanggung, ditinggalin juga nanggung. Nah, modelnya di sana. Jadi akhirnya hubungan ini tuh kayak yang hubungan nggak tahu ini maunya ini sekarang ini apa ini. Nah, itu loh. Kayak yang nggak bulat dia, energi bersama itu nggak bulat gitu, kayak dijalani tapi entah gimana bilangnya ya, hanya ada di satu rumah yang sama tapi kebersamaan nggak ada gitu lah, kebersamaan nggak ada. Nah di sana ya. Namun kalau melihat terutama ini pasangan sahnya Gemini ini, aku mencari cinta nih gitu ya. Aku mencari cinta, tapi jangan-jangan dia ini pun orang yang tidak mengerti arti komitmen itu kayak gimana. Puas hanya di sensasi cinta saja. Kayak sensasi merasakan jatuh cinta, dicintai, atau hanya sebatas seksual, tidak butuh cinta dan mencintai. Sudah hanya itu aja. Enggak. Ini tipe orang kalau mari lihat masih, walaupun dia ini pasangan sah, ini bukan tipe orang yang akan betah berlama-lama di sebuah hubungan. Ini akan lompat, ini akan lompat terus. Jadi hubungan ini kayak yang bisa dangkal, walaupun sebenarnya dia membutuhkan cinta yang dalam. Ya, tapi ketika dia dilihat sebagai seorang pemain dalam hubungan, ini dangkal sekali. Bisa dia kayak ketakutan sesungguhnya ya, ketakutan dalam relationship, tapi ingin berada dalam relationship, hanya menikmati sensasi itu tadi, hanya ingin menikmati sensasi itu. Nah modelnya di sana gitu ya. Jadi tidak tahu ini bisa lari-larian ini nih pasangan sahnya Gemini ini, lari-larian, lari dari satu kisah ke kisah lain, pemikiran satu ke pemikiran lain. Ini moodnya swing banget. Tiba-tiba dia udah kayak ngerasa bahwa dia adalah pujangga cinta, seseorang yang tersakiti dalam hal cinta, tetapi hadir penuh dalam sebuah kehidupan. Dianya mari rasa belum mampu. Dia bisa kayak mengharapkan juga datang banyak cinta dari banyak orang tanpa dia sadari ini. Ini kan bercerita tentang alam bawah sadar di sini. Dia mengharapkan sebuah cinta yang dalam, tetapi dia tidak mampu untuk mencintai dengan benar, dengan baik. Belum mampu dia ini. Jadi ini bisa orang yang merendahkan dirinya dia, gitu ya, merendahkan dirinya dia, atau dia bisa mencoba untuk mendominasi kehidupan orang lain. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Jadi kalau mari lihat kesetiaan pun dari pasangan sahnya Gemini ini nampaknya pun tidak ada, walaupun tadi ya dia mengharapkan ada cinta yang dalam yang bisa dia dapatkan, gitu, ya. Nah ini pun akan menjadi pencarian tanpa ujung di sini. Nah sementara
Kalau Gemininya sendiri, mari lihat ya. Ini pun sedang memikirkan diri dia sendiri aja nih Gemininya, gitu loh. Ini pun kayak yang seseorang dia sedang membangun dunianya dia, dan mari kayak ngerasa bahwa nama status ini aja yang ada, misalnya namanya suami istri, tapi ada ndak peran suami istri di sana? Bisa-bisa di sini tuh nihil. Bisa-bisa di sini tuh nihil banget kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa, tidak semua, tapi ada untuk beberapa kok kayaknya lebih pantas hubungan ini tuh ditinggalkan ya. Tapi mari nggak nyaranin loh ya untuk meninggalkan. Tapi ada beberapa yang sesungguhnya hubungan ini tuh nggak pantas untuk dijalani kayak gitu. Tapi masih coba untuk dijalani kayak gitu. Gitu loh. Mungkin memerdekakan diri masing-masing itu udah hal yang tepat, walaupun pedih kayak gitu ya, walaupun kayak yang ngerasa gimana gitu, apalagi kalau hubungan ini tuh udah dibangun bertahun-tahun lamanya kayak gitu ya, pedih sih. Tapi kalau dijalani pun kok belum tentu di sini tuh baik, karena ini maaf aja nih maaf aja, mana tahu di sini ada pasangan sahnya Gemini yang melihat ini, mari nggak nuduh kamu. Maksudnya ini kan general, ini kan energinya kolektif. Jadi nggak usah kayak sensitifan, karena ini kamu pasti lagi sensitifan. Nggak usah kayak sensitifan, aku nggak kayak gitu kok, Cici Mari ngomongnya aku kayak gitu. Enggak, jangan-jangan ini bukan energi kamu. Gitu ya. Jadi ini ada penipu ya. Ini maaf loh ya, ini mungkin kasar banget ya. Tapi kalau Mari ada di sini penipu. Energi dari pasangan sahnya Gemini. Gitu. Menipu. Ini orangnya tidak jujur, ini orangnya pelin-pelan banget, ini orangnya kabur-kaburan ini kalau Mari lihat kayak gitu. Makanya jangan-jangan kalau dilanjutkan pun hubungan ini tuh kayak buang-buang waktu aja kayak gitu loh, kayak buang-buang energi saja, karena kesepakatan bersama untuk melangkah barangkali di situ ada tapi tidak terkonsep. Kayak gitu. Jadi kayak sekedar jalan aja gitu ya, kayak air mengalir, tapi kali ini air mengalirnya tuh jatuh ke comberan, jatuh jadi kobokan, jatuh jadi air apalah kayak gitu ya. Nah, modelnya di sana ini kalau Mari lihat. Ini nanti kesedihan demi kesedihan ini akan ada, bisa dirasakan. Tapi kabar baiknya ini hanya energi pembacaan untuk tertanggal 15 hingga akhir Januari 2023. Berikutnya kan namanya manusia ya, berubah. Nggak ada yang, kehidupan manusia itu nggak ada ceritanya fix. Kebahagiaan akan berlalu, penderitaan pun demikian, kekeliruan akan lebih jelas kan kayak gitu ya, kesalahan bisa diperbaiki kayak gitu ya. Itu kehidupan. Makanya Mari katakan puji Tuhan ini hanya energi untuk 15 hingga 31 Januari 2023. Jadi begitu. Tetap dijalani hubungan ini, tapi ketika menjalaninya terlalu sensitif, banyak permintaan, terlalu lemah, terlalu keras, melihat hanya yang ada tuh, melihat hanya yang kurangnya saja. Barangkali di sini lebih banyak merasa menderita daripada berbahagianya, gitu ya. Sebagai partner, ini nampaknya Mari cara berpartnernya ini tuh tidak sehat caranya gitu ya. Nah di sana kayak ini bukan sebuah tim gitu, kayak ini bukan sebuah keluarga. Mari lihat di sana ya. Oke, dalam pembacaan ini hadir energi dari Leo di sana, kemudian ada Capricorn, Scorpio hadir di situ, kemudian hadir energi dari Cancer, hadir energi dari Pisces, kemudian ada energi Gemini di sana, hadir energi dari Sagittarius, Aries, kemudian Pisces, Scorpio dan Cancer. Oke ya, kita tinggalkan ini drama hubungan Gemini dengan pasangan sahnya. Masuklah kita ke pembacaan Gemini dengan selingkuhannya ya.
bodoh mengikuti nafsu, bodoh mengikuti ego, ya. Itu kok kayaknya gambaran dari pasangan sahnya Gemini. Nggak semua ya, walaupun kamu ngeklik video ini, wahai pasangannya Gemini, kamu orang yang diselingkuhin oleh Gemini, tapi jangan langsung ngerasa bahwa pembacaan ini difikskan untuk dirimu ya, tidak ya. Oke, baik. Karena kok agak-agak keras kayak gitu ya, mari lihat ya, kok kayaknya agak-agak gimana gitu tadi. Oke, baik di sana. Aku nih kalau hanya untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu, oh sorry bos, aku nggak mau. Kalau dalam sebuah hubungan aku harus tersiksa oleh kamu, sorry, di situ aku nggak mau gitu ya. Nah di sana aku nggak mau kalau tersiksa gitu. Kalau hubungan ini hubungan yang dijalani tanpa komitmen, aku hanya dijadikan sebagai selingkuhan, sorry, aku nggak mau, levelku nggak di situ. Aku tahu mana benar, mana salah, mana haram, mana dosa, mana yang aku tahu gitu ya. Jadi kayak selingkuhannya Gemini ini tuh seseorang yang punya standar di sana gitu. Kalau hanya sekedar ini sorry ngangkang masuk hotel happy seneng aja, aku nggak mau kayak gitu loh. Aku nggak mau masuk dalam jebakan Batman gitu ya. Aku nih bukan budak nafsu, mungkin pernah, tetapi untuk kehidupanku yang sekarang ini dan ke depan aku nggak mau jadi manusia yang hanya seperti itu aja gitu ya. Jadi ini tipe-tipe orang yang kalau nggak dinikahin aku nggak mau, kalau tidak menikah dengan kamu, hanya pacaran aja, dijadikan sebagai orang ketiga aja, sorry lah bandit gitu ya. Aku nggak akan mau. Nah itu dia model dari pasangan selingkuhannya Gemini ini. Tapi kalau kamu Gemini nunjukin keseriusan sama aku, walaupun seluruh dunia menentang, walaupun semua orang bilang aku bego mau sama kamu, tapi kalau aku melihat kamunya itu tulus sama aku, nggak main-main sama aku, bersetia sama aku akan berani melawan. Modalnya kayak gitu dia. Aku akan berani melawan. Aku tuh kalau udah dengan seseorang tuh maunya, aku tuh orangnya yang kayak serius banget ini gitu ya. Aku nggak bisa main-main, terutama dalam kehidupan aku yang saat ini gitu loh ya. Kehidupan yang saat ini, mungkin ini seseorang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, atau mungkin ini seseorang yang kayak dia diajari atau dia belajar tentang agama itu cukup dalam, nah kayak gitu ya. Jadi dia tahu nilai diri, nilai kehidupan, makanya ini nggak mau diperlakukan dengan sembarangan gitu. Kalau dia melihat bahwa Gemini punya itikat baik, serius dengan dia, oke, dia akan maju di situ gitu. Tapi kalau dia melihat bahwa Gemini ini hanya berhura-hura dengan dia, ini dia akan mungkin meninggalkannya untuk sekian, butuh waktu di situ gitu ya, karena namanya orang ya, jangan-jangan ini masih mau berubah, jangan-jangan ini masih bisa setia kayak gitu ya, masih kayak butuh waktu dan memberikan kesempatan gitu ya. Tapi habis dari situ mari rasa dia akan kayak, oh ini harus selesai ini, kalau ini hanya sebagai main-main, tidak ada komitmen, aku disimpan aja, aku tidak diakui keberadaannya, aku ndak mau. Nah itu dia modal dari selingkuhannya Gemini ini. Nah Gemininya sendiri apa yang terjadi di sini gitu ya, saya rasa ini si selingkuhan ini tuh udah ngomong belak-belakan ini ke Gemini gitu, ngomong belak-belakan atau dia nunjukin tindakannya dia gitu ya. Dia nggak ngomong kamu harus nikahin aku loh ya, baru aku, atau kamu harus menikah dengan aku baru aku mau berinteraksi dengan kamu.
Mungkin dia nggak ngomong langsung seperti itu, gamblang, tetapi di situ dia bisa kayak nunjukin dengan tingkah lakunya dia gitu. Nah, dengan pasangan selingkuhan, kalau saya rasa ini Gemini bisa terfokus banget. Bisa terfokus banget ini dia sama pasangan selingkuhannya ini. Dan kalau saya rasa ini bisa Gemini justru mantep banget ini. Jika dengan pasangan sah, energinya itu acak aduk ndak karu-karuan, dengan selingkuhan, oh ini jauh lebih tertib, ini jauh lebih terarah gitu. Jadi ini jelas banget ya, bahwa saya rasa dengan hubungan sah itu tuh hubungan yang ya tadi, mau kecomberan ya kecomberan lah, mau jadi air kobokannya jadi air kobokan lah hubungannya gitu ya. Jadi kayak tidak ada kualitasnya. Nah, sementara dengan selingkuhan ini mari rasa, ini yang menjadi fokus. Kalau ini masih selingkuhan, keinginan pernikahan ada. Gitu. Dan ini nanti bisa ujungnya menceraikan yang sah. Jika yang sah itu sudah hubungan pernikahan gitu ya, diceraikan, dijandakan, didudakan itu si pasangan sah, dan kemudian mengambil si selingkuhan sebagai suami atau istri berikutnya. Nah, seperti itu ya, menjandakan yang pasangan sah, mendudakan pasangan sah, berpisah dengan pasangan sah jika itu hubungannya masih pacaran, dan kemudian ke sini dengan selingkuhan, lebih memilih selingkuhan. Dan ini mantap lahir batin, energi Gemini mantap lahir dan batin ini ya. Ini dengan menyebut nama Allah ini ya, ini kerohanian, ini energinya kerohanian. Makanya mari bisa bilang dengan menyebut nama Allah, mengambil selingkuhan ini menjadi pasangan yang dihalalkan. Tidak lagi ini dijadikan sebagai hubungan pelarian atau ini dijadikan jembatan untuk menuju neraka, siksaan gitu ya. Tapi ini sedang dibawa hubungan ini menuju ke surga ini, kalau mari lihat. Jadi Gemininya kayak mau menata hidup dengan pasangan selingkuhan, mau lebih stabil punya kehidupan, mau lebih inilah nyata-nyatanya kehidupan. Kayak gimana itu? Apa ya tuh? Aku dengan dia gitu. Ini bulat banget ini, soalnya bulat banget energinya Gemini. Aku dengan pasangan selingkuhanku ini nggak ada lagi yang lain gitu. Tidak akan diduakan. Aku nggak akan menduakan dia, karena ini bukan pernikahan sirih ini pernikahan sakral ini gitu ya. Ini pernikahan, ini bukan hanya sekedar pacaran ini energinya. Jadi sudah ada kepikiran di sana gitu ya, bahwa aku akan meninggalkan yang sah, dan kemudian aku akan membawa selingkuhanku itu menjadi sah. Jadi mau mengganti status gitu ya, dari yang haram dihalalkan gitu. Dan ini lagi-lagi ini nggak main-main, dan jangan-jangan di sini sudah ada sumpah setia gitu ya. Aku hanya dengan kamu, aku hanya dengan selingkuhanku ini. Dan ini bisa energinya energi panjang ini, bukan hanya kayak sekedar dorongan emosional saja. Ini bukan kayak kepalsuan ini, mari lihat ya. Tapi di sini ada keseriusan ini. Jadi ini siap lahir dan batin, piye itu? Siap lahir dan batin. Ini akal sehat yang jalan, gitu ya. Jangan-jangan ini setelah melakukan sholat istikharah ya namanya ya. Jangan-jangan ini sudah melewati masa meditasi, kontemplasi, sudah doa novena, jangan-jangan ya sudah minta petunjuk sama Tuhan mana yang paling baik gitu ya. Atau mungkin sudah minta petunjuk sama guru, sama orang-orang yang dituakan, jangan-jangan yang seperti itu tuh
gitu ya. Makanya di sini kayak mantep banget gitu, dan ini bisa kayak yang nggak akan bisa digoyahkan gitu ya. Jadi ini kayak melewati badai, karena ini belakangan hubungannya bisa hubungan yang acak adut gitu ya, maksudnya hubungan yang ada di ujung tanduk untuk beberapa ini. Ada badai dalam relationship ini, tapi setelah badai ini sedang melihat mentari yang keluar di balik awan gitu. Nah, di sana ya, badai tidak menghancurkan, memporak-porandakan, tetapi justru membuat relationship ini tuh semakin kuat. Nah, begitu. Baik, dalam pembacaan ini ada energi dari Scorpio, Cancer, di situ energi dari Taurus, energi dari Capricorn, Aquarius hadir di sana. Kemudian ada energi dari Sagittarius, Leo, hadir energi dari Gemini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.